Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah proyek yang bernama Cardano. Kita akan melihat perkembangan dari Cardano pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat Cardano, hari ini masih menempati peringkat ke-10 di CoinMarketCap dari sekitar 9.469 mata uang kripto aktif yang terdaftar di CoinMarketCap. Cardano masuk dalam jajaran top 10 besar, teman-teman. Kemudian untuk Cardano hari ini harganya mengalami koreksi atau penurunan sekitar 3,5%, diperdagangkan di angka Rp14.103, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Cardano ini ada di angka 504,61 triliun rupiah, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 35,32%, teman-teman, di angka 30,72 triliun rupiah. Untuk supply total dari Cardano ada di angka 44,99 miliar ADA atau Cardano. Kemudian supply yang beredar ada di angka 35,78 miliar Cardano, teman-teman. Kemudian coba kita cek untuk harga tertinggi sepanjang masa, itu 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 September 2021, itu Cardano sempat menembus harga Rp50.706, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa, harga Cardano hari ini sedang diskon 72%, teman-teman. Jadi Cardano hari ini mengalami penurunan 3,49%. Kemudian pertanyaannya, apa yang membuat Cardano mengalami penurunan harga? Jadi teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini. Jadi kalau kita lihat dalam laporan TLDR-nya, Cardano turun sebesar 3,29% dalam 24 jam terakhir. Itu lebih buruk dibandingkan pasar kripto secara umum yang turun 0,89%, teman-teman. Jadi faktor utamanya adanya setup teknis bearish, kemudian adanya sentimen negatif yang meluas. Jadi ada peringatan analis tentang potensi penurunan harga dari Cardano hingga 80% pada tahun 2030. Ini juga meningkatkan kekhawatiran, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini adanya rotasi altcoin. Jadi modal atau aliran dana itu beralih ke narasi baru seperti token AI dan juga Bitcoin DeFi, karena Cardano itu kesulitan mendapatkan kembali momentum, teman-teman. Jadi inilah yang membuat Cardano mengalami kesulitan untuk mengalami kenaikan harga, teman-teman. Jadi pada tanggal 12 September 2025 ada sebuah analisis yang diterbitkan oleh McAfee, teman-teman. Itu memperingatkan bahwa Cardano itu bisa turun lebih dari 80% pada tahun 2030 meskipun ada peningkatan ekosistem. Jadi dengan alasan bahwa adopsinya itu sangat lambat dibandingkan pesaing seperti Solana dan Ethereum layer 2, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Meskipun prediksi ini sangat ekstrim, laporan tersebut memperkuat keraguan yang sudah ada tentang kemampuan Cardano untuk mempertahankan pangsa pasar. Jadi aktivitas pengembang yang menurun 18.000 alamat aktif harian dibandingkan puncak pada 24.000 pada bulan Juni 2025, dan juga pertumbuhan total value lock DeFi yang lambat, jadi hanya sekitar 356 juta US dollar dibandingkan 20 miliar US dollar di Solana, itu menambah skeptisisme, teman-teman. Jadi yang paling penting adalah bahwa teman-teman harus memantau untuk perkembangan di kuartal keempat nanti, terutama masalah pertumbuhan pengguna setelah adanya peluncuran Cardano Cut dan adopsi Midnight Network, teman-teman. Kemudian di sini juga adanya tekanan makro pada altcoin.
Jadi penurunan Cardano itu bersamaan dengan indeks altcoin season yang turun 1,39% menjadi 71%, sementara dominasi Bitcoin tetap di angka 57,34%, teman-teman. Jadi artinya bahwa trader itu beralih ke Bitcoin dan sektor yang sedang tren seperti RWA dan token AI berharap adanya kejelasan regulasi. Jadi volume perdagangan Cardano dalam 24 jam itu naik 37,4% menjadi 1,89 miliar US dollar. Biasanya ini adalah tanda bearish saat harga turun, menunjukkan adanya aksi jual panik, teman-teman. Jadi sekarang kita, walaupun analisanya seperti itu teman-teman, kita harus cek juga secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame bulan, ini tren dari Cardano ini masih tren kenaikan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Bahkan kita lihat sudah terjadi golden cross di sini. Kita lihat untuk garis biru memotong garis kuning ke atas di indikator stochastic. Kemudian kita ke time frame weekly, teman-teman. Ini time frame weekly juga sama, teman-teman. Jadi trennya masih tren kenaikan, walaupun beritanya kurang sedap atau banyak analisa negatif, tetapi secara tren harga di time frame bulan maupun di time frame minggu itu harga masih bergerak naik, teman-teman. Jadi kita lihat di sini trennya masih tren kenaikan. Bahkan ini bisa terjadi golden cross tanda-tandanya, teman-teman. Kalau candle weekly ini berubah menjadi candle bullish, itu akan terjadi kenaikan, teman-teman. Kemudian kita ke time frame hari. Nah, untuk kita yang bermain jangka panjang menggunakan time frame bulan dan time frame minggu itu mungkin masih aman, tetapi kalau teman-teman yang bermain menggunakan time frame hari ini harap waspada, teman-teman, karena kita lihat sudah terjadi dead cross di indikator stochastic, kemudian harga juga breakout ke bawah, teman-teman. Jadi ini trennya adalah tren penurunan karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Jadi kalau teman-teman trading di time frame hari, saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu karena harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman, sehingga sangat berisiko. Namun kalau teman-teman yang untuk investasi jangka panjang dengan mengacu di time frame bulan, dimana kita lihat di time frame bulan itu harga trennya masih kenaikan dan time frame minggu trennya masih kenaikan. Nah, kalau teman-teman mau memutuskan untuk investasi jangka panjang di Cardano, itu keputusan saya serahkan kepada teman-teman masing-masing. Jadi saya di sini hanya menyampaikan pendapat pribadi yang bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau investasi di Cardano, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.